Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sukacita luar biasa kalau kita bisa diam sejenak berapa detik aja di rumah Tuhan daripada 1000 tahun di luar sana. Mari kita satu dalam doa untuk kita sama-sama membahas hari ini, mati untuk lebih berbuah. Sebelumnya mari kita minta pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mau kuasai hati dan pikiran kami. Lalu lintas berpikir kami Engkau ambil alih Tuhan. Setiap intervensi kuasa yang bukan berasal dari Allah yang coba mengganggu suasana hati kami, suasana di tempat ini, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dengan bebas. Ambil alih Tuhan. Pimpin kami, supaya dalam diskusi kami ini Tuhan, kami boleh mendapat pegangan, mendapat kekuatan, mendapat sukacita yang baru untuk menjalankan sisa hari yang Engkau percayakan untuk kami lakukan pada hari ini dan waktu-waktu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi mari Bapa, Engkau Allah yang tidak terbatas lewat karya Roh-Mu yang kudus itu Bapa, Engkau mau menjelaskan bagi kami untuk sejelas-jelasnya, supaya apa yang kami dapat dari Engkau Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah kurang. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi, kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendak kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema besar kita sebenarnya Salib Kristus mengubahku. Tema bulan ini ya. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama mati untuk lebih berbuah. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu tahu bagaimana kalau mati untuk lebih berbuah? Kadang-kadang kita berpikir begini, kok mati untuk lebih berbuah? Tapi pernah kita tahu nggak bahwa semua tanaman yang berbiji itu harus dimatikan dulu? Tahu ya, kalau orang meninggal harus diapa? Dikubur ya, dikubur, tapi saya coba pakai bahasa yang sedikit keren, dimakamkan, iya toh? Kita gali lubang, masukkan dia, tutup lagi kan? Tapi dia bisa berbuah nggak? Halo, bisa berbuah nggak? Ini pertanyaan yang gampang-gampang susah ya. Pasti bisa berbuah. Coba ya, gajah mati tinggalkan apa? Gading. Manusia mati tinggalkan nama baik. Waktu namanya baik dan harum, keluarganya bangga, iya kan? Tapi kalau saya jadi perampok, saya nggak bertobat, Bapak Ibu nggak ketemu saya hari ini, saya mati, enak nggak? Penjahat itu, rampok sana sini, bikin malu aja, pasti gitu ya? Nggak ada nama baik. Ada satu kisah ini petani di daerah dataran Cina. Dia punya ladang yang begitu luas, tapi air tidak mengalir di tempat situ. Dan di belakang rumahnya tuh banyak pohon bambu. Satu waktu dia jalan sambil dia berbicara dengan bambu-bambunya. Bambu, bagaimana ya air sungai kita di belakang ini bisa dialirkan ke ladang kita, supaya ladang kita bisa subur dan menghasilkan buah. Bambu jawab dengan lugas dan tegas kepada sang petani, ya gampang. Petani katakan, gampangnya seperti apa? Tebang aja saya, pakai saya siap mengalirkan air ke ladang, supaya ladang kita menghasilkan buah buat petani dan menghasilkan, orang lain bisa menikmati. Petaninya sedih, waduh, pohon bambu kalau saya tebang saya tidak akan mendengar ya kicauannya. Bambu itu Bapak Ibu pernah tinggal di punya halaman bambu, kalau ada angin itu, kalau dia saling bergesek itu bunyinya enak ya. Petani bersedih, tapi petani katakan, ya kalau kamu siap, saya akan matikan kamu. Dia tebang, dia belah, dia alirkan. Bambu rela.
mati untuk menghasilkan buah bagi tanaman yang lain. Dan ada cerita lain, bukan cerita tapi kenyataan. Bapak Ibu tahu pohon korma? Pohon korma itu bukan ditanamkan aja, tapi lebih menderita dari itu. Sebiji korma yang kecil itu digali tanah 2 meter, udah 2 meter dalamnya. Sebelum ditutupin, dikasih batu lagi yang gede. Bukan batu kecil, batu gede. Tapi kalau korma tidak ditekan oleh batu dan ditutup oleh tanah, tidak akan menghasilkan korma yang baik. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana mati untuk berbuah. Kita belajar dari kisah tentang Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Markus 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yang sudah dapat kita boleh katakan amin. Yang sudah dapat kita boleh katakan amin. Kayaknya di sebelah sana aja yang dapat ya. Di sebelah kiri nggak ada. Yang sudah dapat kita katakan amin. Ini baru semangat. Saya baca ayat yang pertama, kita silih berganti sampai ayat yang ke-11 ya. Bapak Ibu jemaat ayat yang kedua, ayat ketiga saya, keempat Bapak Ibu jemaat, sampai kita ayat 11. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat pertama dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dan jika ada orang mengatakan kepadamu, perhatikan nah, ini luar biasa nih. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, coba, sebelumnya Yesus sudah memperingatkan mereka, ya. Ini keledai ini nggak ada yang punya nih, tapi itu terjadi, ya, di ayat 5. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sama-sama ayat 11, 2, 3, 4. Ia masuk ke bait Allah, di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari itu sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu ada hubungan apa pembacaan kita dengan mati untuk berbuah? Ini sebenarnya mestinya tema-tema kita bulan ini tema di bulan Maret, sebelum Paskah, sebelum Jumat Agung. Tapi nggak apa-apa, semua firman Tuhan itu relevan kapan saja untuk kita bahas. Bapak Ibu, maksudnya dengan kita untuk kita belajar dari Yesus, pertama kita lihat Yesus dielu-elu di Yerusalem. Ini topik yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Hari ini kita bahas mati untuk lebih berbuah. Bagaimana, ya? Bagaimana dengan kematian, sesuatu kematian
dapat menghasilkan buah yang baik. Nah, kita belajar dari Yesus. Yesus itu sebelum mati di kayu salib, dia sudah mempersiapkan sesuatu dengan baik. Dia mempersiapkan sesuatu. Bahkan murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepada dia selama dia hidup tidak pernah menyadari hal itu. Tetapi mari kita lihat, sebagai manusia biasa, dia mau tunjukkan bahwa ini loh saya. Tapi mereka juga masih nggak sadar. Yang pertama kita belajar dari Yesus, di sini kita lihat kemahatauannya Yesus. Yesus itu udah tahu segala-galanya. Dia datang ke dalam dunia ini, dia udah tahu tujuannya apa, misinya apa. Maka itu tujuan dia datang ke dalam dunia. Kalau dia mau sombong, Yohanes, kenapa you mesti baptis orang? Sini, kamu saya baptis dulu. Enggak, dia enggak seperti itu. Allah juga waktu menciptakan kita manusia tidak seperti robot, otoriter. Teman, belok kiri, belok kanan. Enggak. Tapi Allah ciptakan kita dengan hak bebas. Yesus Maha tahu, dia menunjukkan. Oleh sebab itu kita lihat di sini ya, di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu jelas. Kata Yesus dan ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Bapak Ibu kalau nanti ke Bukit Zaitun itu memang kalau kita dari Bukit Zaitun itu lihat Yerusalem itu curam begini ya, tapi itu sebenarnya tinggi. Kayak kita di puncak lah. Di sini di puncaknya di mana ya? Enggak juga ya, enggak ada ya. Ya seperti kalau kita ke apa Iboros sebelum puncak itu? Ya Ciawi. Kalau kita dari Ciawi ya kita lihat ke bawah, nah itu samalah. Jadi nggak terlalu tinggi, tapi memang kalau dari bawah lihat ke atas tinggi. Itu sebenarnya situ semua pohon zaitun. Bahkan sampai saat ini pohon zaitun yang ada di situ masih ada 13 batang. Tapi sudah seperti bonsai karena udah lama ya dari zaman Yesus, dan itu udah dipagar. Dipagar nggak boleh ada yang ganggu, ada yang rusakin. Itu dari zaman Yesus. Dan bangsa Israel sendiri bingung. Ini pohon zaitun kalau udah tua biasanya kami cabut, kami tanam lagi. Tapi ini nggak mati-mati. Jadi dia batangnya udah gede, dia kayak bonsai, rimbun. Nah ini zaitun yang 13 batang dari zaman Yesus sampai saat ini masih ada. Kalau Bapak Ibu dikasih umur panjang, nabunglah, harus lihat tanah perjanjian. Saya waktu disuruh pergi ke sana, saya bilang, Tuhan siapa ini saya? Mesti jadi biji matamu. Seorang gelandangan, seorang brengsek, seorang yang apa ya, bajingan di jalan, kok dikasih kesempatan? Daud ya, Musa itu tidak diberikan kesempatan masuk, tidak diberikan kesempatan. Nah, saya manusia jalanan, kok dikasih kesempatan? Saya ambil. Waktu ditelepon, Pak Yan ada paspor, ada, kirim. Minggu depan berangkat ya. Waduh, minggu depan berangkat. Maaf Bapak Ibu, speser pun nggak ada, tapi Tuhan siapkan. Hebat. Yesus itu Maha tahu. Dia tahu siapa kita. Dia tahu kekurangan kita, dia tahu kelemahan kita, bahkan dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita kalau kita ada bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu, yang pertama ini dia menunjukkan kemahatauan dia. Maka itu dikatakan di ayat yang kedua gini, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah ke kemari. Dan jika ada yang bertanya, mengapa? Coba, Yesus tahu nggak? Yesus tahu. Tapi kenapa murid-muridnya juga dan orang yang percaya kepada dia saat itu tidak mengerti? Bapak Ibu, di sini satu pelajaran bahwa kita waktu kita menjadi orang percaya kepada Yesus bergantung sepenuh kepada dia. Dia Maha tahu. Kehidupan kita dia tahu. Apa yang kita lakukan jangan pernah berpikir Allah nggak tahu. Allah di dalam Kristus Yesus tahu. Saya sejak bertobat,
saya sejak bertobat, doa saya berubah. Tidak lagi minta, tapi bersyukur. Dan saya mulai hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir begini. Kalau saya berbohong kepada istri, kepada anak-anak, Allah nggak tahu. Istri dan anak-anak boleh nggak tahu. Tapi Allah tahu nggak? Firman Tuhan katakan apa? Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Matanya, ya, matanya dia katakan apa? Tidak pernah terpejam. Jadi kalau Allah pantau kita begini, 1 kali 24 jam. Terus kok nggak capek matanya? Ya dia Allah. Bagaimana dia capek? Kalau kita mantau semut, kita tahu nggak semut kemana? Begitu masuk lorong lubang di bawah tanah, kita tahu dia kemana? Nggak tahu kan? Tapi Allah tahu. Allah itu, mata Allah itu tembus pandang. Omnipresent, maha hadir. Dia hadir di mana-mana. Kita di dalam goa pun dia ada di sana. Kita nggak bisa umpet. Jadi dia maha tahu. Sebelum kejadian dia sudah memperingatkan 2 orang yang diutus itu untuk mempersiapkan pertanyaan. Dan kalau ada orang bertanya kepada kamu, mengapa kamu lepaskan keledai itu? Katakan bahwa Tuhan membutuhkannya dan dia akan kembalikan ke sini. Yesus sudah tahu tantangan yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi kepada dia setelah penderitaan, ya, dia mulai memasuki masa-masa penderitaan, dia mempersiapkan pengikut dan jemaatnya, orang-orang yang percaya saat itu kepada dia supaya jangan mereka takut dan khawatir. Sengaja dia katakan, ada di sana keledai yang terikat, lepaskan dan bawa kemari. Mereka bingung, kok dia bisa tahu? Begitu ya. Sebagai manusia pasti murid-muridnya bengong. Masa iya? Ya udah, lakukan aja, jalan aja. Dan memang benar. Apa yang mereka lakukan, mereka tidak dapat tantangan. Nah, ini dia menunjukkan bahwa dia mempersiapkan sebelum kematian dia mempersiapkan segala sesuatu. Seperti tadi saya katakan, gajah mati tinggalkan taring, ya. Taring gajah itu mahal loh. Manusia mati tinggalkan nama harum, nama baik. Nah, jadi bukan berarti kalau kita meninggal kita dilupakan nama kita. Maka itu kita lihat para pahlawan perjuangan kita, ada nggak yang kita lupakan? Nggak ada. Nah, ini yang Yesus mengingatkan kepada jemaat dan para muridnya, bahwa setiap kalian yang percaya kepada saya jangan takut. Saya tahu apa yang menjadi kebutuhan kalian. Saya tahu apa yang menjadi tujuan kalian ke depan. Sebelum kalian menuju ke sana, saya udah tahu. Maka itu bergaulah dengan saya. Jadi Yesus menunjukkan yang pertama kemahatauannya. Yang kedua, dari ayat 5 dan 6 yang bunyinya demikian. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang itu membiarkan mereka pergi. Ini luar biasa. Jadi yang kedua ini kita perhatikan, bukti dari perkataan Yesus itu ya dan amin. Kalau dia katakan, jangan takut, ikutlah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya udah. Tidak ada lagi orang lain yang memiliki jalan kebenaran dan hidup. Dan kalau dia katakan itu, ya udah, apa yang dia katakan kita ikut. Seperti murid-muridnya yang diutus untuk melepaskan keledai. Waktu mereka katakan, mereka melihat apa yang katakan itu benar. Tidak menjadi, sebab begini, kalau orang menyuruh kita ambil sesuatu yang bukan milik kita, takut nggak? Mereka takut loh. Mereka udah was-was. Jangan-jangan diteriak apa? Maling. Mati nggak? Mati, orang kampung keroyok. Maling. Habis. Karena mereka bukan punya daerah itu. Tapi di sini kita lihat, dia benar-benar membuktikan perkataan dia. Apa yang dia katakan itu ya dan amin. Kalau dia katakan, aku pemilik sorga, berarti dia pemilik sorga.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau datang kepada Allah Bapa di sorga harus melalui. Iya, tidak ada jalan lain. Kita harus percaya. Setiap perkataan yang Yesus katakan, ya dan amin. Kita mau yang mana? Kata-kata manusia atau kata-kata Tuhan? Memang semasa hidupnya dia adalah manusia, tapi bukan manusia sembarangan, manusia Allah. 100% manusia, 100% Allah. Yang matinya Allah atau manusia? Manusianya. Yang manusia harus tinggalkan dunia ini, tapi dia menunjukkan kealahannya itu supaya kita berbuah. Ini dia mempersiapkan segala sesuatu bagi murid-muridnya dan orang yang percaya kepadanya. Begitupun kita. Ini yang kedua. Yang ketiga dia katakan begini di dalam ayat yang ketujuh. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Bapak Ibu tahu keledai yang masih muda, yang belum pernah ditunggangin, itu nggak enak sebenarnya kalau dinaikin. Kalau kita punya piaraan apa sih bulunya yang ini semua pasti lembut ya. Tapi ada tahu nggak hewan yang punya bulu yang kasar? Yang kalau kita sekarang pakai kuas, kalau cat dinding, ya enak aja kita pakai ya. Tahu nggak? Itu bulu babi. Kasar nggak? Halo, kasar. Keledai itu kalau belum ditunggangin kasar. Maka itu dialasin dengan kain supaya apa? Kalau kena kulit, ya pertama kalau ini geli juga ya, tapi kalau kulit kasar kalau kena mau nggak mau ada tajam-tajamnya juga kan? Karena belum pernah ditunggangin. Dan keledai itu buruk rupanya, tapi kekuatannya lebih kuat dari kuda. Jadi kalau dibilang tuh kuda mini, bukan kuda poni ya, kuda mini. Jadi perpaduan antara kuda dengan hewan yang mirip kuda, tapi sebenarnya nggak boleh kawin mawin. Tapi zaman Daud udah ada binatang ini. Jadi kalau nanti kita ke Israel itu ada biasa di bawah pohon korma keledai itu. Jadi kalau lihat lucu, apalagi anak-anak gemas gitu ya. Iya ada kuda loh, tapi kekuatannya tuh luar biasa. Nah ini binatang yang buruk rupa. Tapi kenapa Yesus mengambil keledai yang belum ditunggangin orang? Bukan kuda. Kalau raja itu mau masuk kota, dia harus pakai kuda. Dan bangga dia ya, begitu ya. Tapi Yesus enggak, pakai keledai. Bisa saja waktu naik, kakinya itu barangkali beberapa jengkal, itu di atas tanah. Jadi karena itu enggak terlalu tinggi binatang itu. Tapi saya mau katakan, ini menunjukkan kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus. Ini poin yang ketiga. Jadi kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus untuk melayani kita orang percaya, murid-murid dan setiap orang percaya, mempersiapkan kita supaya kita melihat teladannya dia. Hidup kita mari jadikan seperti Yesus. Kenapa kita mesti sombong? Kenapa kita mesti angkuh? Kenapa kita mesti tinggi hati? Ingat Bapak Ibu, semua yang ada pada kita itu pemberian Allah. Jadi kalau ada orang bertanya gini, Pak Yaneman, kalau tinggalkan dunia ini, apa yang kamu bawa? Saya bilang, nggak ada yang saya tahu bawa. Kalau istri saya baik hati, dia pasti kasih jas yang bagus, gitu kan? Dia tinggal lihat aja, jas suami saya yang mana yang belum pernah pakai ya? Udah. Ada satu bapak saya layani, dari nggak percaya jadi orang percaya. Waktu dia meninggal, istrinya kaget. Jasnya dia udah buat. Bahkan waktu dia sakit, mau tinggalkan dunia ini, dia katakan apa? Gak usah, jangan bawa saya ke rumah sakit. Padahal maaf, salah satu ponakannya tuh orang istana, datang pakai mobil pengawal ya dari istana untuk bawa ke rumah sakit. Dia bilang jangan, mereka angkat gotong paksa aja. Saya udah mau jumpa dengan Yesus kok. Kenapa saya mesti dibawa ke rumah sakit? Dan dia meninggal, istrinya kaget. Dia udah bikin jas. Mudah-mudahan saya juga gitu ya. Kalau Tuhan kasih tanda-tanda buat saya, kan dia maha tahu kan? Yaneman,
1 bulan lagi, pesan jas. Pas jas jadi, tinggalkan dunia ini. Puji Tuhan. Iya kan? Gak susahin istri kan? Atau bikin jas yang memang di belakangnya tuh udah dipotong, udah dibelah gitu ya. Kan kalau orang meninggal kan nggak mungkin pakai jas begitu kan? Jadi gimana coba? Yang dibelah. Belakangnya udah kebuka, tapi kalau tutup begitu ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Bisa ya? Bisa. Allah Maha tahu. Dia menunjukkan otoritas dan kuasanya. Nah, yang ketiga, dia buktikan perkataan dia bahwa ya, saya akan tinggalkan dunia ini dan saya akan menyiapkan tempat bagi kalian. Amin enggak? Ini perkataan yang luar biasa, yang sebenarnya dari hal yang kecil kita mesti pegang perkataan-perkataan Yesus yang dia katakan bahwa kamu bersama-sama dengan aku, jangan takut. Apapun yang terjadi, enggak usah takut. Bisa Bapak Ibu? Kenapa kita mesti takut? Semua di dalam dunia ini punya dia. Minta saja, dia akan berikan. Sebelum kita minta, dia udah berikan. Satu contoh, napas kehidupan kita pernah kita tahu nggak? Berapa oksigen yang kita hirup 1 kali 24 jam? Kalau nilainya 100.000, 100 kali 30 hari berapa? Itu Tuhan berikan cuma-cuma. Lalu kalau malam tadi Tuhan bilang begini, ya teman, keran napas kehidupanmu saya mau offin aja. Atau nggak usah offin, saya mau kasih setengah ketutup aja. Bagaimana saya? Hari ini kita ketemu nggak? Saya lagi di tempat tidur begini. Susah tarik oksigen, iya kan? Terus kalau dia offin, habis. Pernah dengar cerita, orang tidur nggak bangun? Saya banyak melihat hal-hal seperti itu. Ada orang lagi nonton bola, udah keras. Begitu habis bola, om, selesai om. Udah sekarang jam makan siang, udah nggak bangun. Bisa? Ini bisa terjadi. Jadi mari kita pegang apa janji firman Tuhan. Waktu kita hidup bersama-sama dengan Dia, dikatakan apa? Jangan takut. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dimanapun Dia berada, kita berada, Dia berada. Ada Dia, ada kita. Jangan pernah takut dengan dunia ini. Dunia tidak akan menjadi sahabat kita, tapi dunia akan menjadi musuh kita. Tantangan bagi kita. Ada di dalam dunia atau enggak? Kalau enggak ada, berarti kita menjadi orang yang apa? Kalah sebelum berperang. Hidup itu penuh dengan tantangan. Jadi kalau Yesus katakan, mari bersama dengan aku, kamu dapat lakukan perkara besar. Amin. Pegang aja janji firman Tuhan. Iya, saya milik Tuhan kok. Saya sudah menjadi miliknya, saya kenapa mesti takut? Hidup saya, masa depan saya ada di tangan Dia. Lakukan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir dikatakan dalam ayat 11 begini. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan 12 muridnya. Jadi jaraknya itu 3 kilo. Kalau dari bait Allah itu Yerusalem, nanti kalau Bapak Ibu ke sana itu, Yerusalem itu nanti terbagi 2, karena ada tembok ratapan, terus yang disebut dengan Palestina. Yesus lahir itu di Yerusalem, bukan di Yerusalem yang bagian dari Israel, tapi di daerah Palestina. Kalau kita ke sana, kita akan masuk ke sana, nyebrang. Tapi orang Israel nggak boleh masuk. Kita sama tour guide yang nanti berbeda di tempat perbatasan masuk. Dan kita masuk ke sana. Cuma kalau mau keluar, Bapak Ibu harus hati-hati. Itu anak-anak kecil tidur di ban mobil, supaya mobil itu nggak pergi. Jadi mereka cuma teriak apa? $1, $1. Jadi mesti kasih dulu, baru dia pergi. Dan itu terjadi tempat yang memang ada perbedaan yang signifikan. Di sini tempat yang seolah-olah ada kehidupan, di sini suasananya nggak enak. Tapi itu salah satu contoh. Nah, ini yang membuktikan. Jadi ke daerah Betania itu 3 kilo dia turun di tempat di mana Lazarus dengan saudara-saudaranya suka dia menumpang. Maka itu Yesus dengan Lazarus itu dekat sekali.
Sehingga Lazarus meninggal, dia bangkitkan. Nah, ini membuktikan bahwa sesuatu yang luar biasa. Bait Allah, apa itu bait Allah? Bapak Ibu, bait Allah yang dikatakan di sini hieron, mengacu kepada seluruh daerah tempat ibadah itu, termasuk serambi dan halaman dalam. Jadi bukan juga cuma dia sampai di bait Allah injak kaki, tetapi dia masuk dan dia meneliti. Apa yang terjadi nih? Karena apa? Keesokan hari waktu dia kembali, sudah terjadi jual beli di bait Allah. Saya nggak tahu ya, di gereja kita dulu, kalau memang di gereja dulu sebelum saya menjadi pendeta, itu kita kalau bikin acara gereja itu biasanya basar. Tahu basar? Jadi di halaman gereja itu buka apa? Buka kios-kios. Ada jual sate, ada jual ini, ada jual ono, ada jual macam-macam. Itu basar itu untuk cari dana untuk pembangunan gereja biasanya. Nah, ini Yesus nggak suka. Karena bait Allah itu kudus. Maka itu Bapak Ibu, kalau besok-besok kita punya, Tuhan izinkan kita punya bangunan, latar itu sebenarnya kudus, nggak boleh sembarangan, selain dari hamba-hamba yang dipercayakan. Tapi kalau di bawah latar silakan, mau penari, mau MC, mau WL silakan, pemusik silakan. Karena apa? Disitulah tempat di mana Allah beracara. Karena memang mimbar ini adalah hak yang diberikan oleh Allah lewat hamba-hambanya. Maka itu nggak salah. Kalau dari mimbar ada orang doakan orang sakit sembuh, ada orang lumpuh berdiri dan berjalan, iya, amin. Karena ada otoritas Allah di sana. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bait Allah itu bukan cuma sekedar halaman, tapi dia masuk ke dalam, dia masuk untuk meneliti bahwa sudah belum persiapan itu terjadi. Ternyata bait Allah tidak seperti itu. Nah, ini mengingatkan kita bukan cuma bangunan. Secara universal bait Allah itu bangunan. Tapi maaf, yang Allah mau di dalam Yesus, bait Allah itu secara person. Tubuh kita adalah bait Allah. Perlu dikotorin nggak? Ya, mari kita jaga. Bait Allah yang secara universal aja Allah marah untuk orang berdagang di halamannya aja, di dalamnya. Apalagi kita secara bait Allah yang person. Allah nggak mau. Jaga kekudusan kita, biar Allah memberkati kita. Kalau kita mau. Tapi kalau kita nggak mau, ya nggak apa-apa. Silakan. Tapi kalau kita orang percaya, ingat, kita bukan diri kita lagi. Waktu kita buka hati untuk kita memiliki keselamatan, ya, Yesus masuk. Yesus masuk, Yesus mendapatkan kita. Dan dia tidak akan pergi. Dia tetap ada di sini. Maka itu ada lagu ya. Mari masuk, into my heart. Masuk dalam hatiku. Kapan? Wah, saya lahir dari keluarga Kristen. Tidak cukup. Harus dengan mulut kita mengaku, kita membuka hati, mengundang dia. Dia akan bersama-sama dengan kita. Waktu dia tinggal dalam hidup kita, dia tidak akan pergi. Inilah bait Allah. Secara person. Secara pribadi tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri. Tapi ada Roh Allah di dalam kita. Roh Kudus menempati itu. Dimeterai dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13-14. Kita dimeterai sebagai milik Allah. Iblis berhak nggak? Iblis nggak berhak. Dukun bisa menguasai? Nggak akan. Orang mau santet kita, orang mau guna-gunain kita, nggak akan mempan. Tapi kalau ada cerita pendeta bisa kena sirap, duitnya bisa habis, tanda tanya buat saya. Sudah belum dia buka hati menerima Yesus? Bisa Bapak Ibu? Karena kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, waktu kita buka hati, Roh Kudus ada dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 bunyinya apa? Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jadi guna-guna bisa mempan kita? Nggak akan mempan. Mantra bisa mempan? Nggak bisa mempan. Terus apa lagi? Orang racunin kita bisa? Nggak akan mempan. Yang penting jangan kita tahu. Tapi kalau kita udah tahu ya jangan.
Kalau kita nggak tahu, ya nikmati aja. Karena ada cerita, saya punya bukti. Saya masuk ke pedalaman, kami nggak tahu bahwa ternyata rombongan kami ini sudah ditaruh. Setidak-tidaknya racun itu untuk melumpuhkan kami, supaya kami nggak keluar lagi dari daerah itu. Tapi begitu habis minum, ya namanya panas. Perlu air segar kan? Ternyata air juga bukan putih, air keruh. Kita pikir air susu, gitu kan? Teh susu, tahu-tahu bukan. Begitu minum, kluk 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 kluk, jalan. Begitu berjalan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka bingung, mereka kejar. Pak, apa sih ilmunya? Kok ilmu kami nggak mempan? Hah? Kenapa? Iya, kami taruh mantra di air, kok nggak mempan? Inilah hebatnya Yesus kita. Akhirnya mereka yang nggak percaya menjadi percaya. Ini satu bukti. Oleh sebab itu, hubungan firman Tuhan ini dengan mati lebih berbuah. Yesus mempersiapkan sesuatu, mengingatkan kepada kita bahwa setiap sesuatu yang baik itu kita harus mempersiapkan dengan baik. Dan waktu dia mati nanti, kita bisa berbuah. Bapak Ibu lihat, waktu Yesus bersama murid-murid, apa yang dia bisa lakukan? Gak bisa lakukan apa-apa. Tapi waktu dia mati, apa yang terjadi? Petrus yang tadinya seorang yang menyangkal Yesus, bisa punya otoritas dan kuasa. Mas perak tak punya, tetapi dalam nama Yesus bangkitlah dan berjalanlah. Orang lumpuh berjalan. Bisa kita lakukan itu. Jadi kenapa kita nggak bisa? Mari kita tetap pegang kepada janji dan kebenaran yang ada pada Yesus. Yesus itu tidak pernah berbohong. Dia punya otoritas dan kuasa. Waktu kita percaya kepada dia, dia akan juga mengimpartasikan, membagikan otoritas dan kuasa yang ada pada dia kepada kita. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan sebelum kita menutup. Yohanes 14 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 12. Yang sudah dapat baca yang keras buat kita. Ya, mati untuk lebih berbuah. Ini satu bukti. Jadi kita sebagai orang percaya jangan takut. Sudah dapat? Yang udah dapat? Belum ya? Yohanes 14 ayat 12. Kita baca bersama-sama 2, 3, 4. Aku berkata kepadamu, kalau Yesus nggak mati, ayat ini berlaku bagi kita nggak? Nggak berlaku. Karena dia udah pergi kepada Bapa, dia udah siapkan segala sesuatu. Janjinya itu ya dan amin. Dia tidak pernah berbohong. Jangan pernah berpikir begini, masa sih saya bisa? Ingat, kalau kita belum pernah mengundang Yesus secara pribadi masuk ke dalam hati kita, saya angkat tangan. Karena kita belum menjadi milik Allah. Tapi kalau sudah menjadi milik Allah, jangan takut lakukan. Jadi kalau ada yang sakit, tumpang tangan aja doa. Jangan takut. Ini janji ya dan amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang besar. Jadi kalau Yesus punya 27 karunia, kita juga orang percaya bisa memiliki itu. Jangan pernah pegang, ada hamba Tuhan banyak katakan begini, masing-masing satu kok. Ya ibu jari ya udah. Enggak. Semua kita akan miliki. Karena ini firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau ada hamba Tuhan katakan begitu, dia nggak pegang firman Tuhan ini, ya itu buat bagi dia. Karena dia belum memiliki Kristus. Tapi kalau kita orang yang percaya kepada Kristus, ingat, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa? Mereka dapat mengusir. Ini satu karunia. Mereka letakkan tangan, orang sembuh. Ini udah 2. Lalu kalau yang beberkan di situ ada 4, waktu kita menjadi orang percaya udah 4 karunia. Iman 5. Lah bagaimana cuma 1? Ini kadang-kadang keliru. Tapi mari kita pegang sama firman Tuhan. Karena dia mati untuk membuat kita lebih berbuah.
Ada amin? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, menuntun setiap langkah hidup kami, mengajar kami untuk tetap setia dan dekat kepada Engkau. Mari Tuhan, jadilah kehendak-Mu, jangan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menjadi pegangan dalam hidup kami untuk menuntun setiap langkah hidup kami di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.